Sedikit banyak tentu masyarakat Indonesia sebagian besar banyak melihat bahwa Pak Jokowi ini kan bagaimanapun sudah melakukan banyak hal, sudah berbuat banyak hal. Katakan saja misalnya soal konektivitas, ya tentu berguna ke depan. Termasuk juga soal katakanlah BBM satu harga di Papua, yang walaupun sekarang lebih banyak dimainkan mafia kan itu ya. Tapi hal-hal itu tentu kan hal positif yang harus disimpan oleh rakyat Indonesia. Nah, menurut Bung Rocky, apakah setelah lengser nanti Pak Jokowi, dia masih harus terlibat atau ada di dalam daya gravitasi atau radar kekuasaan, atau justru mundur dan kemudian menjadi figur yang katakanlah tempat rujukan ketika bangsa ini ada masalah atau seperti itulah kira-kira. Apakah dia harus masuk one team press atau bikin kayak Pak SBY aja, bikin apa namanya SBY Center atau apa gitu ya? Ide untuk Pak Jokowi tidak ada kecuali dia ingin ada di situ melalui proxy Gibran, dan itu pasti akan dilakukan. Tetapi ada masalah sekarang tuh, bahwa Pak Jokowi tidak mampu lagi untuk memberi sinyal bahwa dia bisa punya akses metafisik bahkan ke Prabowo tuh. Kan kultur Pak Prabowo pasti akan one man show gitu kan. Kita lihat jejak Pak Prabowo komandan terus segala macam, kan nggak mungkin walaupun Pak Prabowo militer kemudian memilih jadi sipil dengan membuat partai, tapi ingatan dia tentang manajemen adalah militeristik, dan itu dasarnya komen itu kan, dan nggak boleh ada centralized ya itu. Dan itu yang mungkin akan ya sedikit kesel karena ada Gibran yang lamban gitu kan. Oleh soal-soal yang menggunakan abstraksi itu nggak mungkin. Tapi secara chemistry atau katakanlah secara psikologis, Bung Rocky melihat Pak Prabowo dengan Pak Gibran ini minyak dengan air, atau sebenarnya ada ruang untuk dimana mereka bisa sinergi gitu? Ya kalau minyak dengan air masih berguna dua-duanya kan. Air buat mandi, minyak buat bikin sangkora gitu. Tapi ini semacam solar bekas yang ya tidak ada, yang sebetulnya tidak di situ kan dari awal. Tetapi dia terpaksa diambil oleh Pak Prabowo. Ada kebutuhan dari Pak Prabowo ya. Kebutuhan itu kebutuhan kuantitatif, bukan kebutuhan kualitatif kan. Kebutuhan kuantitatif suara Pak Jokowi betul-betul masih punya ada akses pada konstituennya, maka dipindahkan ke situ kan. Tapi mau diapain kalau dia solar yang ya solar itu solar bekas sebagai buat apa ya, buat bersih-bersih aja kan. Jadi saya tetap melihat itu, tanpa saya harus minta maaf karena kelihatannya Pak Prabowo juga mulai memikirkan sebagai seorang patriot yang harus bertanggung jawab, dia mesti asuh Gibran pada akhirnya kan. Karena itu menunjukkan bahwa kejujuran Pak Prabowo, dia lemah, tapi saya komandan, saya akan asuh dia. Nah masalahnya publik akan ganggu terus, itu soalnya. Sering kali di media sosial kalau ada postingan yang terkait Bung Rocky, itu selalu saya lihat nih banyak orang, robot, buzzer juga nanya, gunanya Rocky untuk Republik ini apa sih? Gitu ya. Ini kenapa bisa ada pemikiran seperti ini? Kenapa publik selalu mempertentangkan antara yang mengkritik dengan yang dikritik itu harus setara? Jadi kalau Anda mengkritik presiden, maka Anda juga harus punya kualitas presiden. Ini kan aneh ya kalau menurut saya. Ini kenapa bisa ada kayak begini? Apakah itu alamiah atau by design? Saya menduga, kalau kan ada tim saya juga kasih tahu, ya paling itu satu orang tapi mengulang-ulang pola kalimat yang sama tuh. Jadi kelihatannya itu mesin yang menjawab. Jadi buat saya ya pasti ada orang yang nyinyir kalau saya lagi nyinyir, ya dia berhak melakukan itu kan. Tapi buat saya kan orang suka bilang tuh, ya guna lu apa gitu. Ya menegur orang yang tidak berguna, itu guna gue kan. Ya, siapa yang nggak berguna? Kalau saya bilang presiden, ya kan presiden berguna tuh. Maka masuk di dalam putaran retorika aja. Jadi saya selalu bilang bahwa saya memilih untuk memberitahu hal yang buruk. Kalau kalian ingin mengangkat hal yang baik, bagus saja kan. Tapi jangan suruh saya misalnya memuji Jokowi. Kan yang udah memuji banyak kan, ya buat apa saya nambah gitu kan. Jadi sekali lagi saya milih menjadi kritikus. Nah kritikus itu nggak perlu kasih jalan keluar. Lain kalau saya punya ambisi untuk mengganti Jokowi dan meminta pada rakyat, nih gue punya jalan keluar.
Kan nggak begitu kan? Jadi sekali saya pilih jadi kritikus, saya hanya memberitahu itu bahaya, temboknya akan rubuh. Jangan tanya, kalau begitu saya mau lari kemana? Ya lu lari suka-suka lu lah. Yang penting jangan di dekat tembok itu kan. Jadi itu pilihan saya. Tapi saya ngerti orang selalu kaitkan bahwa kritik itu harus ada solusi. Ya, solusi itu bonus buat kritik. Jadi kalau saya nggak punya solusi, saya nggak boleh kasih kritik, kan ngaco juga kan pikirannya. Jadi sekaligus kita mau ajak teman-teman netizen untuk berpikir bahwa saya memilih jadi kritikus, Anda memilih jadi pemuji. Oke, saya hormati kan. Kalau mereka bilang, iya kan museum kritik yang sopan, Anda juga harus muji dengan sopan, karena Anda muji berlebihan. Iya. Sama aja. Dua sisi mata uang, ya, dan harusnya natural aja ya. Iya, Kalau betul. ada yang muji, tentu ada yang Ya, kritik dengan gitu sendirinya ya. kan begitu. Jadi memang masih perlu apa namanya proses yang panjang.